Gerahnya kota terus berkurang. Karena malam terus beranjak. Rasa sejuk pun sedikit demi sedikit menghampiri. Menambah pula orang-orang yang sudah terlelap mengarungi impiannya masing-masing. Tapi lain lagi dengan 3 orang yang sedang duduk berhadapan di sebuah ruangan gedung yang terlantar. Yang ternyata mereka itu adalah 3 orang yang sebelumnya membuntuti Wirya. Tampak ketiganya dalam keadaan teler. Beberapa botol kosong bekas minuman alkohol berserakan tidak karuan. Anak bajingan itu harus kita habisi. Tapi ingat, jangan di tempat ramai. Salah seorang yang rupanya merupakan pimpinannya membagi tatap kepada 2 temannya. Gimana caranya? Joger, copet yang aksinya pernah digagalkan oleh Wirya, menatap pimpinannya yang ternyata bernama Joger. Awasi saja terus, sampai kita menemukan kesempatan yang baik untuk menghabisinya. Kamu, Codet, mulai besok awasi rumahnya anak bajingan itu, dan ikuti kemana dia pergi. Kalau sudah berada di tempat yang sekiranya pas untuk menghabisi dia, maka cepatlah hubungi saya. Perintah si Joger dengan nada bicara yang cukup tegas. Yang disebut Codet menganggukkan kepalanya. Kalau saya gimana? Tanya copet yang aksinya pernah digagalkan oleh Wirya itu. Kamu, Jabrik, siap-siap saja di tempat operasi. Selalu aktifkan HP, biar gampang dihubungi. Baik, tapi apa gak libur operasi dulu? Boleh kamu libur, tapi makan pun harus libur. Mendapat jawaban seperti itu, yang bernama si Jabrik tidak berani membantah lagi. Pokoknya kalau sudah tiba saatnya nanti, aku yang akan mencabut nyawa anak bajingan itu. Si Jabrik tampak geram sekali. Si Joger dan si Codet tidak menyahut, seolah malas karena pengaruh alkohol yang sudah menimbulkan rasa pening di kepalanya. Sementara itu, orang yang sedang diincar oleh komplotan copet itu, ia Wirya. Larut malam masih terjaga. Pikiran Wirya terus teringat dengan sosok gadis yang tadi sore berjumpa dengannya di taman kota. Senyum Nisa, candanya, gerak-geriknya, terus terbayang dalam benaknya. Kok jadi begini? Apa harus kuhubungi dia? Ah, tidak, gengsi dong, gumam Wirya sembari tersenyum-senyum sendiri. Cukup lama juga Wirya dalam keadaan seperti itu. Sampai akhirnya dia tertidur dengan membawa perasaan yang bergejolak di dalam diri ke dalam mimpi indahnya. Asteris 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 asteris. Sang malam telah hengkang. Siang pun tampak girang pamerkan terang. Sudah begitu dari dulu. Siang dan malam selalu bergiliran. Tidak pernah terlambat meskipun sesaat. Masing-masing selalu tepat waktu dalam menunaikan tugas mulianya, sebagai bentuk taat kepada Sang Pencipta. Siang dan malam tanpa bosan mengajarkan, apa itu tepat janji, apa itu ketaatan, apa itu keikhlasan, apa itu penerimaan takdir diri, dan masih banyak lagi ajaran siang dan malam untuk manusia-manusia yang mau mengambil pelajaran. Di saat yang sama, ketika pagi beranjak siang, Wirya tampak sibuk membersihkan taman yang cukup luas yang berada di depan rumahnya Pak Warto. Meskipun mengurus taman bukanlah bagian dari tugasnya karena khusus merupakan tugas tukang kebunnya, tapi dikala tidak ada tugas yang harus dikerjakan, Wirya pun dengan senang hati membantu tukang kebun tersebut. Beberapa ide Wirya yang cukup cemerlang pun sudah menambah teman itu menjadi lebih subur dan tampak asri. Tidak heran kalau Bu Warto dan suaminya pun jadi lebih kerasan dalam menikmati indahnya taman. Wir, sini sebentar, panggil Pak Warto yang kala itu sedang duduk di bangku taman, di bawah naungan pohon yang rindang.
Wirya bergegas menghampiri majikan yang sekarang sudah menganggap keluarga kepada dirinya itu. "Ada apa, Pah?" tanya Wirya setelah duduk di sebuah bangku yang berhadapan dengan bangku yang sedang diduduki oleh Pak Warto beserta istrinya. "Papa lihat, akhir-akhir ini muka kamu ceria sekali. Ada apa?" tanya Pak Warto yang rupanya secara diam-diam selalu memperhatikan Wirya. "Gak ada apa-apa, Pah. Perasaan biasa aja kok," sergah Wirya. "Jangan bohong. Katakan saja. Pasti sudah punya cewek, kan?" "Ah, Papa ini sok tahu." Roman Wirya tampak memerah. "Ayolah. Jujur saja, Papa dan Mama juga pernah muda, kok. Jadi tahu betul dengan keadaan seperti itu," desak Pak Warto. Tampak yakin sekali dengan tebakan yang dilontarkannya. Enggak, kok." Bukan mukanya jadi memerah begitu. "Pasti benar kan dengan tebakan papamu barusan?" "Ayolah berterus terang saja. Justru Mama dan Papa bahagia sekali kalau kamu sudah dekat dengan cewek. Karena itulah alasan sebenarnya kenapa Mama dan Papa selalu nyuruh-nyuruh kamu untuk malam mingguan. Tujuannya ya biar kamu cepat-cepat dapat gebetan. Untuk selanjutnya berumah tangga dan memiliki keturunan. Otomatis kan Mama jadi punya cucu." Bu Warto menyela. Aduh. Mah, Pah, sudahlah. Kamu jujur saja. Sekali-sekali ajak main ke sini cewek kamu itu," timpal Pak Warto. "Kamu ini gak bisa bohongin Mama. Karena waktu subuh tadi kamu mengingau menyebut-nyebut nama Nisa." Mendengar ucapan Bu Warto seperti itu, Wirya kaget bukan main. "Benarkah, Mah?" Wirya seolah sangsi. "Ya iya. Makanya ngaku aja." Iya deh." Akhirnya Wirya tersudutkan dengan serangan bertubi-tubi dari pasangan suami istri yang sudah makan banyak garam itu. Pak Warto dan istrinya ketawa-ketawa seolah merayakan kemenangannya. Sementara Wirya hanya tertunduk malu di hadapan majikan yang sekaligus orang tua angkatnya itu. "Sekarang temui cewekmu itu, dan ajak main kemari," suruh Pak Warto dengan nada tegas. "Oh sekarang sih, buru-buru amat," Wirya setengah protes. "Jangan banyak bicara, sekarang kamu mandi, dandan yang keren, dan ajak main cewekmu itu ke sini," tegas Pak Warto lagi. Bingung memang. Rasa malu, gengsi dan masih banyak lagi alasan Wirya yang menyebabkan berat untuk memenuhi kemauan Bu Warto dan suaminya itu. Tapi meskipun demikian, Wirya tetap melangkahkan kakinya dari hadapan majikannya itu, diiringi dengan suara cekikikan Bu Warto dan suaminya. Sehabis mandi, dengan pikiran yang masih bingung, Wirya berpamitan kepada Pak Warto dan istrinya. Setelahnya, mobil Wirya pun melaju perlahan meninggalkan rumah tersebut. Sepanjang perjalanan, Wirya begitu keras memeras pikiran, sampai-sampai hampir saja menabrak seseorang yang hendak menyeberang jalan. Setelah lama berpikir, akhirnya Wirya pun mampu mendobrak benteng tebal yang sedari tadi menghalangi keberaniannya. Wirya segera belok kanan, untuk selanjutnya menepi di sebuah tempat yang cukup sepi. Wirya segera merogoh HP-nya dengan tekad yang bulat sebulat tahu yang digoreng dadakan. Wirya pun segera menelepon Nisa. Lagi sibuk rupanya, gumam Wirya. Lantas Wirya pun mencoba menghubungi Nisa via SMS, mengirim pesan bahwa itu nomor dirinya yang ingin bicara kepada Nisa. 1 menit, 2 menit, loncat ke 5 menit, sampai beberapa puluh menit, tiada balasan dari Nisa. Waduh, benar-benar lagi sip. Keluar kamu, bajingan.
Tiba-tiba Wirya terkejut dengan bentakan yang disertai gedoran kepalan tangan ke kaca mobilnya. Lebih kaget lagi Wirya setelah melihat 3 orang bertubuh besar dan bertampang sangar. Yang salah satunya ternyata copet yang pernah digagalkan aksinya oleh dirinya. Wirya sudah bisa menerka bahwa kedatangan 3 orang tersebut sudah pasti didasari dengan dendam. Dengan segera Wirya menenangkan diri. Doa terpanjat kepada Sang Maha Suci agar dirinya diberi keselamatan. Keluar. Bajingan. Si Jabrik tampak geram sekali. Gimana aku bisa keluar kalau pintunya kamu halangi? Pukas Wirya dengan sikap yang tenang. Si Jabrik segera mundur beberapa langkah. Sementara yang lainnya sudah dalam sikap siaga penuh. Dengan santai sekali Wirya keluar dari mobilnya. Tidak sedikit pun tergambar rasa takut di wajahnya. Hahaha, punya nyali juga nih anak. Si Joger ketawa renyah. Mau ngapain kalian semua? Wirya membagi tatap kepada ketiga orang yang tengah berdiri di hadapannya. Jangan banyak bacot, pokoknya kamu harus mampus. Jawab si Jabrik disertai tunjukkan telunjuknya. Hehi, perkara mati itu bukan kalian yang menentukan. Tuhanlah yang mengusai hidup dan gak usah dengarkan ceramah bajingan itu. Serang. Si Joger langsung saja memberikan perintah. Tanpa harus dikomando 2 kali. Si Codet langsung saja memukulkan tinju kekarnya ke arah muka Wirya. Sedangkan si Jabrik yang sudah tahu betul kemampuan Wirya, langsung saja menerjang dengan menggunakan senjata andalannya yang berupa belati, mengancam bagian perut lawan. Sup, tinju si Codet tampaknya akan berhasil meremukan hidung lawannya. Tapi ternyata dugaan itu salah. Karena dengan gerakan yang luar biasa cepat, Wirya berkelit menghindari serangan itu. Sekaligus menghindari serangan dari si Jabrik. Plos. Serangan brutal dari 2 lawannya dapat dihindari oleh Wirya. Dan di saat lawannya kurang keseimbangan, secepat kilat Wirya loncat setinggi dada, serta langsung menendangkan telapak kaki kedua punggung lawannya. Buk. Kuadaw. Tak ayal lagi. Si Codet dan si Jabrik langsung tersungkur ke hamparan beton. Untuk selanjutnya meraung-raung seraya menutup mukanya yang berdarah akibat mencium kerasnya beton. Menyaksikan kemampuan Wirya yang seperti itu, si Joger tak mau gegabah. Langsung saja menggunakan pisau belatinya untuk menyerang Wirya. Mampus kamu, bajingan. Iya, si Joger menusukkan belatinya tepat mengarah ke dada Wirya. Wirya yang memang sudah bisa membaca gerakan lawan, dengan cepat berkelit ke arah kiri. Plos. Belati si Joger hanya menusuk angin. Beda dengan 2 temannya, si Joger ternyata cukup lihai bermain bela diri. Buktinya saat serangannya tidak mengenai sasaran. Dengan gerakan yang sangat cepat si Joger membalikkan badannya untuk kembali menyerang lawan yang sedang membelakangi dirinya. Set. Kilau belati yang seolah ingin merobek-robek kulit dan daging lawan. Begitu menyilaukan mata, karena tersorot cahaya matahari. Dengan gerakan yang cepat Wirya pun membungkuk untuk menghindari serangan lawannya. Plos. Serangan si Joger kembali memakan tempat kosong. Awas. Si Codet berteriak mengingatkan pemimpinnya. Karena di saat serangan si Joger tak mengenai sasaran, pukulan Wirya tepat sekali mengarah ke dada lawan. Terlambat. Karena bersamaan dengan teriakan si Codet, tinju Wirya pun berhasil mengenai sasaran. Buk. Waduh. Si Joger berteriak saking sakitnya. Bersamaan dengan tubuhnya terpental. Bruk. Si Joger terjatuh dengan pantat yang terlebih dahulu mengenai kerasnya beton. Pisau belati si Joger pun sampai terlepas dari genggamannya.
Nasib si Joger pun kini tidak beda dengan dua temannya yang tidak mampu untuk menghadapi Wirya. "Pergi, atau kupatahkan semua tangan kalian," Wirya membentak tiga lelaki yang bertubuh besar itu. Si Codet dan si Jabrik yang sudah mulai kuat lagi untuk berdiri, dengan susah payah memapah pemimpinnya. Tunggu pembalasanku, bajingan." Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya, si Joger melontarkan ancaman kepada Wirya. Wirya hanya menyunggingkan senyum kepada tiga mantan lawannya itu. Setelah si Joger dan dua temannya pergi mengendarai motornya, Wirya pun segera melangkahkan kaki mendekati mobilnya. Sebelum masuk ke dalam mobil, tatapan Wirya tertuju ke pisau belati yang tergeletak, yang waktu tadi terlepas dari genggaman musuhnya. Dahi Wirya menggernyit saat melihat gagang dari belati tersebut bersambung.